Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhid. Saya mahasiswa S2 Ilmu Lingkungan, Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Mula Warman. Di sini saya diberi amanah kembali untuk menyampaikan keresahan dan pendapat pribadi saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah filsafat ilmu. Adapun keresahan dan pendapat pribadi saya ini terkait dengan masalah lingkungan. Judul dari curah pendapat saya ini adalah mimpi di tengah pandemi. Ini merupakan video kedua saya atau video lanjutan dari part pertama tentang relokasi untuk apa dilakukan. Di tahun 2021 telah dilakukan penataan bantaran Sungai Karangmumus di segmen Segiri, khususnya tepat di belakang area dari Pasar Segiri tersebut. Kegiatan tersebut dimulai dengan pendataan unit bangunan yang akan dirobohkan, yaitu sekitar 200 sampai 250 unit bangunan. Bangunan tersebut dapat dikatakan ilegal karena berdiri di atas kepemilikan lahan dari pemerintah Kota Samarinda dan berada di bantaran sungai. Penataan bantaran sungai Karangmumus di belakang Pasar Segiri merupakan salah satu bukti kolaborasi pemerintah Kota Samarinda bersama Balai Besar Wilayah Sungai Kalimantan 4. Rencana wilayah bantaran sungai tersebut akan dibuat ruang terbuka hijau guna mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk sementara ini saya pikir sih permasalahan lingkungan di wilayah tersebut telah teratasi. Namun bagaimana nasib dari masyarakat yang semula bermukim ilegal? Mereka memang bersalah telah menempati lahan yang bukan kepemilikan mereka. Namun mereka merupakan subjek yang perlu dipikirkan keberlanjutan hidupnya. Mengingat hal tersebut, negara kita kan menganut sistem undang-undang ya, yang mendasarkan sebagai Undang-Undang 1945 sebagai dasarnya. Kalau dikaitkan hal tersebut, kembali kita mengingat ya, ada pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Saya highlight pada kata-kata penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini terkait dengan warga terdampak pembangunan tersebut, yaitu yang mereka tadi bermukim di wilayah ilegal. Untuk masalah warga terdampak pembangunan ini, alangkah baiknya pemerintah Kota Samarinda hadir memfasilitasinya. Yang terjadi adalah warga terdampak pembangunan ini hanya diberi santunan yang diterapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 117 tahun 2018. Kemanakah warga terdampak pembangunan tersebut sekarang ini berada? Kemungkinan besar mereka menyebar mencari tempat bermukim yang belum bisa dipastikan layak bagi mereka. Melihat kasus tersebut, dengan diberlakukannya relokasi, pemerintah Kota Samarinda harusnya menyiapkan lahan di tempat lain untuk mereka dapat bermukim secara layak lengkap dengan fasilitas perumahannya. Ini terkait dengan pendapat saya ya, kalau dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada, dan kembali lagi pada hal utama bahwa kita adalah manusia sosial yang tidak bisa lepas dari satu sama lainnya atau membutuhkan satu sama lainnya. Metode yang terbaik adalah warga terdampak tersebut dapat membeli atau menyewa rumah yang disediakan pemerintah Kota Samarinda dengan mekanisme aturan-aturan yang ada. Sejauh ini memang penyiapan lahan tersebut belum difasilitasi pemerintah Kota Samarinda
kalau dapat disimpulkan. Tetapi sebenarnya pemerintah Kota Samarinda tidak bersalah. Mereka telah menyiapkan, namun tidak sesuai dengan maksud di sini ada menyiapkan lahan, namun tidak sesuai dengan keadaan di tahun 2021 ini, yang dimana lahan yang disiapkan pemerintah Kota Samarinda tersebut merupakan daerah penyangga yang ketika dibangun oleh wujud bangunan itu akan menyebabkan permasalahan di wilayah lainnya. Menarik di sini juga pemerintah Kota Samarinda itu sebenarnya memiliki keterbatasan lahan yang dimiliki oleh mereka. Nah, melihat hal-hal tersebut yang didukung juga belum diaturnya di rencana tata ruang wilayah Kota Samarinda yang terbaru, mungkin nantinya hendaknya pemerintah itu hadir memasukkan dalam penyiapan lahan di rencana tata ruang wilayah mereka. Ada alternatif lain yang bisa dilakukan. Ini menurut pendapat pribadi saya ya, atau pemikiran saya. Alternatif lain tersebut mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah kota, seperti mengembalikan warga terdampak tersebut ke lokasi yang sama. Misalnya warga terdampak kemarin dia berada di kawasan atau segmen Segiri ya. Mereka sementara keluar ditanggung biaya sewanya, kemudian dilakukan pembangunan di wilayah kawasan Segiri tersebut. Tapi terlebih dahulu wujudnya adalah dilakukan penataan, kemudian dilakukan pembangunan hunian seperti rumah susun atau rumah deret. Penataan di sini wujudnya sebelumnya adalah penataan bantaran sungai ya, yang pada video pertama saya sampaikan mesti diperkuat dengan konstruksi parapet. Nah, ketika sudah ditata, kemudian dilakukan pembangunan hunian. Pembangunan hunian tersebut harusnya memenuhi kaidah penataan ruang. Mekanisme pembangunan rumah susun atau rumah deret tersebut, pemerintah haruslah melakukan kolaborasi dengan pemerintahan pusat, swasta, ataupun donor lainnya. Hal ini harus segera dilakukan pemerintah Kota Samarinda adalah pertama penyiapan payung hukumnya untuk kegiatan tersebut, jangan sampai bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah Kota Samarinda. Untuk masyarakat yang bermukim kembali di wilayah tersebut haruslah mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dan membayar sewa unit hunian kepada pemerintah Kota Samarinda, yang nantinya hasil pembayaran tersebut merupakan bagian dari pendapatan asli daerah Kota Samarinda itu sendiri. Alternatif kedua ini merupakan saya rasa sebagai win-win solution juga antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini yang sementara dapat dipikirkan atau menjadi masukan kepada pemerintah Kota Samarinda untuk mewujudkan visi dari Kota Samarinda di tahun 2021 ini, yaitu terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Misi yang dilakukan adalah misi lingkungan kota, yaitu mewujudkan kota dengan lingkungan yang aman, nyaman, harmoni, dan lestari. Nah, menarik pembahasan yang saya sampaikan di sini. Kalau dikaitkan dengan ilmu filsafat ya, filsafat ilmu ya, kita mengenal ada 6 kategori. Yang pertama mitologi thinking, yang kedua common thinking, yang ketiga logic thinking, yang keempat scientific thinking, yang kelima philosophy thinking, yang keenam teologi thinking.
Ya. Dari pembahasan yang saya lakukan ini terkait erat dengan kaitannya scientific thinking, philosophy thinking, dan theology thinking. Saya akan membahasnya pada scientific thinking. Scientific thinking ini adalah mungkin kalau dibilang kaitannya dengan apa yang saya bahas ini, bahwa pemerintah harusnya berpikir kembali dalam mensejahterakan masyarakatnya. Filosofi thinkingnya adalah kenapa pemerintah mesti hadir? Karena masyarakat ini adalah bagian yang harus diperhatikan pemerintah atau subjek yang harus diperhatikan pemerintah untuk dipastikan kehidupan layak huninya. Gitu. Poin terakhir mungkin pada teologi thinking, yang dimana kalau saya bilang teologi thinking ini adalah poin paling tertinggi yang harus diperhatikan khusus pemerintah Kota Samarinda ini. Teologi thinking ini kita umat beragama, yang dimana mayoritas mungkin beragama Islam, dan saya pribadi sih beragama Islam, yang dimana saya mengingatnya bahwa ada hablum minallah dan hablum minannas, yang dimana kita baik berhubungan dengan masyarakat, harus juga baik berhubungan dengan ketuhanannya, yang dimana kalau kita baik dalam hubungan kita kepada pencipta, otomatis kita juga harus memikirkan bagaimana hubungan baik kita terhadap manusia, sesama manusia. Nah, di sini pemerintah adalah manusia, masyarakat adalah manusia, yang dimana harus ada sinergi yang sama-sama menguntungkan atau sama-sama saling membutuhkan antar satu sama lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk keresahan dan pendapat pribadi saya part terakhir tentang masalah lingkungan ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pemahaman dan kata-kata saya yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.